Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menyampaikan penyusul kita pada pagi hari ini yaitu Al-Ustaz Dr. Muhammad Rakib Jabari Imam. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Ya, Pak Imam. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasykurullah syukran katsiran bil qara'atil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'ishu biha. Kajian kita pada hari ini judulnya semenjak uang dipertuhankan orang. Jadi ada orang bertuhan kepada uang. Berdasarkan hadis Nabi dari Ad-Dailami, sayati 'alan nas, akan datang satu waktu kepada manusia, dinuhum darahimuhum, agamanya adalah agama uang. Jadi agamanya apa? Uang. Agama itu yang mengatur hidup. Kalau agamanya uang, berarti uanglah yang mengatur hidupnya. Masya Allah. Nah, ini jangan sampai terjadi bahwa manusia berdasarkan uang segala-galanya. Di dalam satu hadis yang lain tentang bertuhan kepada uang ini, itu disebut dengan kiblatuhum nisa'uhum. Kiblat manusia nanti adalah kepada wanita. Jadi wanita cantik diperjualbelikan orang kemana-mana untuk hiburan, ujung-ujungnya uang. Bahkan sekarang wanita bukan lagi diperjualkan beli kecantikannya, tetapi sekarang organ tubuhnya. Jadi ada namanya human trafficking, penjualan manusia. Jadi dijanjikan menjadi TKW ke luar negeri, dijanjikan ada yang dinikahi. Jadi masuklah orang-orang Cina itu pura-pura masuk Islam ke kampung-kampung, mencari wanita-wanita yang belum bersuami atau terlambat bersuami, usia 30 ke atas,
Nah, mereka ini dijanjikan akan dinikahkan benar. Sudah itu dibawa ke Kamboja, dibawa ke Hong Kong, ke Malaysia dan banyak tempat. Tapi bukan menjadi istri yang benaran, dijual, diambil organ tubuhnya, ambil jantungnya, ada yang diambil itu ginjal ya, ginjalnya, ya Allah, ujung-ujungnya uang, masya Allah. Di 5 tahun yang lalu di TV One ada pantun saya dipakai oleh Karni Ilyas. Cuma dia tak sebut nama saya, dia sebut dari Riau. Hampir pula nama saya terkenal di TV One ya. Saya masukkan di Facebook pantun-pantun itu banyak. Di antaranya bunyinya begini: semenjak kentang direbus orang, ubi tidak digulai lagi. Semenjak uang disembah orang, budi pekerti tidak bernilai lagi. Nah, itu kejadiannya karena di Riau itu ada hat-trick namanya. Kita di Riau ini hat-trick Gubernur Riau. Hat-trick itu 3 kali, ibarat masukkan gol ke gawang, orang yang sama 3 kali berturut-turut, itu namanya hat-trick. Jadi terjadi hat-trick di Riau waktu itu. Mulai dari gubernur yang 1, 2, 3 berturut-turut kena tangkap KPK masalah uang, masalah beruang. Ini luar biasa. Saya 1 bulan ini nggak sempat ke masjid kita ya. Saya dicatar sama orang Bangkinang. Siang malam acaranya adalah menginsafkan murid-murid siswa di Bangkinang, digodok 1 kelas 1 minggu, 1 kelas 1 minggu. Ini masih ada 2 kelas lagi. 1 kelas 1 minggu dari Muallimin Bangkinang, tapi tempatnya di Air Tiris, Desa Sendayan. Berangkat saya pagi, berangkat nanti malam pulang, kadang-kadang jam 12 malam. Karena acara muhasabahnya itu sampai jam 11 perenungan. Acara perenungan. Jadi setelah acara perenungan seminggu lamanya mau pulang, habis uang minyak. Beli mobil habis uang minyaknya. Lalu kawan saya, Ustaz diam sajalah, nggak usah, biar saya. Nanti kalau Ustaz terlalu, kata orang, mata duitan pula nanti, mau minta uang kepada panitia, jangan, saya ajalah, kata teman saya. Dialah menyatakan, apa katanya, tolonglah transfer beli minyak saja untuk Ustadz nih, karena dia nyupir langsung. Nah, terjadilah negosiasi, akhirnya diberilah uang untuk transport. Berapa? Ya sekedarnya, seikhlasnya saja. Nah, jadi ditanyakan, kan ini sudah dicatat sejak sebelum puasa lagi dibuat rencananya. Kok untuk membeli minyak saja kok susah? Apa jawabnya? Dari awal kami merancang tak terpikirkan masalah uang. Masalah minyak tak terpikirkan. Lah di belakang katanya baru terpikirkan. Nah, begitulah Bapak Ibu, masalah uang, keuangan memang bermacam-macam modelnya. Ada orang yang terlupakan, ada orang yang sampai menyembah uang, dan agamanya uang. Masya Allah. Nah, jadi dalam saya mengadakan muhasabah untuk siswa mungkin khusus yang kelas 3 yang mau dilepas itu, dimintalah catatannya, apa kesalahannya yang terbanyak.
Yang terbanyak itu rupanya melawan orang tua, minum minuman keras, meninggalkan sholat. Itu yang paling banyak. Masya Allah, yang dihadapi oleh remaja-remaja kita, padahal dia dipondokkan. Nah, jadi generasi muda ini tentu kita harapkan menjadi pemimpin yang akan datang. Kalau seandainya tidak kita gamblang dari awal, mereka itu nanti setelah jadi mahasiswa itu akhlaknya terlalu bebas, jadi pemimpin nanti semakin bebas. Kita tidak bisa mengharapkan pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Padahal doa ibu dan ayahnya, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan anak cucu keturunan kami ini penyejuk mata kami apabila kami memandangnya, dan dipersiapkan sebagai pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Nah, diadakan muhasabah, tangisnya sejadi-jadinya, dan insaf berjanji, kami berjanji tidak akan meninggalkan sholat lagi. Kami berjanji tak akan merokok. Kami berjanji akan berbakti kepada ayah dan ibu, menghormati guru-guru gitu ya. Dan yang buat mereka meraung itu adalah dosa kepada ayah dan ibu. Itu yang terbanyak. Apabila disentuh tentang minuman keras, menggigil juga tubuhnya sedikit. Disebut tentang meninggalkan sholat, menggigil juga tubuhnya sedikit. Tapi disebut tentang dosa kepada ibu, nah di situ mereka meraung, ibu, maafkan aku ibu. Nah, jadi banyak kepada ayahnya juga. Jadi malam minggu ditutup, kami pulang, pagi minggu itu dijemput oleh ayah ibunya karena dia karantina selama seminggu. Nah, begitu datang ayah dan ibunya diserbu, dia peluk, dan selama ini tidak pernah dia memeluk ayah dan ibunya. Setelah acara itu dia peluk, dia minta ampun dan berjanji dengan orang tuanya akan merubah sikap-sikapnya yang tidak baik. Itu sudah saya laksanakan muhasabah seperti itu semenjak 35 tahun yang lalu. Sudah lama ya. Tapi saya ketika jadi media Iswara 22 tahun itu menghadapi guru-guru, pengawas kepala sekolah. Jarang menghadapi siswa, sekarang menghadapi siswa remaja kembali. Nah, itu kebanyakan masalah remaja, apalagi sekarang ini ditambah dengan judi online, diikuti oleh remaja itu. Ditambah judi online, bahkan ada yang terkena narkoba. Itu masalah remaja kalau nggak ditanggulangi. Ini judi online itu bahaya sekali. Apalagi narkoba, sabu-sabu, hancur generasi muda, hancur kalau kita tidak peduli. Mungkin sekali-sekali bisa kita coba di masjid kita ini ya. Ada mahasiswa atau siswa-siswa kelas 3 ke atas, kita kumpulkan di masjid ini seperti itu ya. Digodok selama 7 malam berturut-turut, malam terakhir muhasabah, berubah mereka, insya Allah berubah. Dan saya sudah ketemu dengan remaja-remaja yang sudah berubah, sekarang dia telah menjadi pejabat. Tentu iya kan? 35 tahun yang lalu, sekarang jadi pejabat-pejabat hebat dia. Nah, ketemu jadi direktur bank, ketemu dengan saya, nampak saya antri. Nah, dikejarnya saya ke belakang. Ini Pak Rakib, iya. Oh, Bapak duduk aja di situ Pak, sini Pak. Saya yang antri. Dibawanya ke dalam, rupanya dia direktur ya. Ditandatangani Pak. Besok kalau ada urusan besok saya selesaikan, besok diambil. Nah, Bapak tunggu saja. Oh, begitu juga ngurus surat tanah. Ada si Saleh namanya. Wah, masih ingat dia. Nah, jadi menuai hasilnya secara duniawi puluhan tahun kemudian.
tapi secara ketentraman batin ukhrawi langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid-masjid sepi itu karena pembinaan remajanya tidak efektif. Tapi kalau pembinaan remajanya efektif, mereka lah yang akan jadi pengurus masjid 10 tahun yang akan datang. Ketemu dengan saya di Jalan Teratai, Masjid Amal Ikhlas, yang jadi pengurusnya polisi, namanya Robert Stone. Pak, saya polisi Pak, saya polisi di Polda sekarang. Oh iya, Robert, iya. Waduh, ingat sekali Bapak. Itulah Pak katanya, kami di kepolisian untuk ESK seperti Ali Ginanjar itu jauh Bapak lebih duluan. Bapak 35 tahun yang lalu. Ali Ginanjar itu baru 10 atau 8 atau 7 tahun yang lalu. Kemudian dipatenkannya. Kalau Bapak tidak patenkan, jadi katanya murid Bapak yang jadi polisi sama dengan saya itu lebih kurang katanya 15 orang. Jadi ketika kami mengikuti acara Ali Ginanjar itu di kepolisian, katanya kami berbisik sesama kami. Kami bayar 1.750.000 per orang polisi itu untuk mengadakan acara seminggu dengan Ali Ginanjar dari Jakarta. Karena dia bawa tim, pakai organ pula lagi, pakai layar hitam sekeliling itu PSI-nya. Nah, kalau kami tidak. Jadi apa katanya? Itu semua yang diajarkan Ali Ginanjar kan itulah yang diajarkan Pak Rakib katanya 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Kita tak bayar apa-apa dengan Pak Rakib. Ini ketika kita sudah punya pekerjaan, berapa bayarnya? 1.750.000 per orang. Saya sudah simak katanya dari awal sampai akhir. Itulah semuanya itu yang disampaikan oleh Pak Rakib itu katanya. Sekarang kami baru tahu. Jadi setelah ada perbandingan baru dia tahu. Oh ini rupanya. Jadi ketika dia jadi pengurus masjid, dia ceritakan kepada saya apa-apa pengalaman yang dia dapat dan katanya catatan-catatan. Karena saya bikin buku kecil-kecil kayak gini. Ini orang-orang ini akhirnya jadi buku nanti. Saya lupakan ngetiknya lalu diterbitkan, ditulis. Nah, jadi pembinaan remaja sangat penting sekali.